Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Aura Putri. Jadi di video kali ini kita akan membahas networking pada VMware ya teman-teman, yaitu bab kelima dari Open Source Technology. Nah, adapun sebab-sebab yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama ada reset MAC address di VMware, yang kedua NAT adapter, yang ketiga bridge adapter, yang keempat host only adapter, dan yang kelima LAN segment. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu reset MAC address di VMware ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah mempunyai 3 virtual mesin yang sebelumnya sudah kita buat ya teman-teman. Nah, kemudian pertama itu kita akan lihat MAC address-nya terlebih dahulu. Nah, kalian klik kanan pada Ubuntu-nya, kemudian pilih yang setting. Nah, kemudian kita pergi ke network adapter. Dan di sini kita pilih yang advance ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat yang pada bagian bawah ini adalah MAC address-nya ya teman-teman, yaitu kita ingat-ingat belakangnya itu 339F. Nah, oke, kita juga akan cek pada Ubuntu yang kedua yaitu Ubuntu clone ya teman-teman. Caranya sama, kita klik kanan, kemudian setting, kita ke network adapter dan kita ke advance. Nah, di sini MAC address-nya bisa kita lihat juga sudah berbeda ya teman-teman dari yang pertama tadi. Oke, kita juga akan ngecek yang Ubuntu ketiga atau Ubuntu import-nya ya teman-teman. Klik kanan, setting, kemudian NAT network, NAT adapter, ke advance. Nah, di sini yang ketiga juga berbeda ya teman-teman MAC address-nya. Buat kalian yang MAC address-nya itu masih sama, kalian bisa mengklik yang generate ini ya teman-teman. Maka ini VMware-nya akan otomatis membuat yang baru atau meresetnya ya. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya yaitu NAT adapter. Kita ingat-ingat pada konsep di VirtualBox nih teman-teman. Kalau di VirtualBox itu kan ada dua, yaitu NAT biasa dan NAT network. Kalau NAT biasa itu kedua server ini terhubung ke hidden interface milik host OS. Jadi kedua server ini tidak akan bisa saling berkomunikasi atau terhubung. Sedangkan kalau NAT network, maka kedua Ubuntu ini akan terhubung dulu ke switch virtual. Jadi nanti kedua virtual mesin ini bisa saling terhubung, tapi kedua virtual mesin ini tidak bisa saling terhubung ke host OS dan itu adalah kelemahannya. Lalu apa sih bedanya dengan menggunakan VMware? Jika pada VirtualBox tadi kita terhubungnya ke hidden interface. Di VMware itu ada VMnet 8. Jadi dengan VMnet 8 ini nantinya kedua virtual mesin ini akan terhubung dan tentunya host OS bisa saling terhubung. Oke, langsung saja kita lihat pada VMware-nya ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa lihat sendiri di sini kita menggunakan NAT dan kita juga akan lihat di bagian edit, kemudian kita ke virtual network editor. Nah, di sini kita tunggu ya, teman-teman. Dan kalian di sini bisa lihat di sini secara default sudah ada VMnet 8 dan kita juga bisa lihat di control panel. Oke, kita buka control panel ya, teman-teman. Kemudian kita ke Network and Internet, Network and Sharing Center. Kemudian kita pergi ke Change Adapter Setting. Oke, teman-teman di sini bisa lihat sendiri juga. Di sini juga sudah ada VMware Network Adapter VMnet 8-nya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung saja klik di interface VMnet-nya dan di sini teman-teman ke details. Nah, di sini teman-teman bisa melihat IP-nya ya, teman-teman, yaitu 192.168.111.1 ya, teman-teman.
Jadi nanti IP dari virtual mesin kita itu akan sama dengan IP pada VMnet-nya ya teman-teman. Nah, langsung saja kita akan menyalakan virtual mesinnya ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah masuk ke Ubuntu-nya dan sudah login ya teman-teman. Kemudian kita langsung saja akan cek IP address-nya, yaitu kita ketik perintah IP address, kemudian kita klik enter. Oke, di sini IP-nya sudah keluar, yaitu 192.168.111.153. Nah, kemudian kita akan coba cek pada Ubuntu yang kedua ya teman-teman, atau Ubuntu clone-nya. Nah, caranya sama, kita ketik perintah IP address terlebih dahulu dan klik enter. Nah, di sini IP-nya 192.168.111.153 ya, teman-teman. Oke, di sini IP address-nya juga sudah ada, dan jika IP address milik teman-teman ini sama, maka teman-teman bisa menghapus IP-nya, kemudian mengapply-nya kembali. Di sini kita ketik perintah sudo dhclient -r ens33 ya teman-teman. Jadi kalau di VirtualBox itu kan pakainya npos3, tapi kalau di VMware ini kita pakainya ens33 ya teman-teman. Oke, kita langsung saja enter ya teman-teman. Kemudian di sini kita masukkan password, enter. Nah, di sini kita akan meminta IP-nya kembali ya teman-teman, yaitu dengan ketik command sudo dhclient ens33 ya teman-teman, dan klik enter. Di sini kita akan ketik IP address. Nah, di sini IP-nya juga sudah keluar ya teman-teman, 192.168.111.154, dan itu sudah berbeda ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk ngeping dari Ubuntu yang pertama ke Ubuntu yang kedua ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ping ya teman-teman. Nah, di Ubuntu yang kedua ini IP-nya 192.168.1.1.168.111.154 ya teman-teman. Dari sini kita ketik ping 192.168.111. belakangnya itu 154 ya teman-teman. Titik 154, dan kita klik enter. Nah, di sini berarti sudah terhubung ya teman-teman. Nah, untuk menghentikannya itu kita bisa tekan Ctrl+C. Nah, selanjutnya kita juga akan ngeping dari Ubuntu yang dua ke Ubuntu yang pertama ya teman-teman, yaitu kita langsung saja di sini kita ketik ping 192.168.111. Yang pertama itu belakangnya 153 ya teman-teman. Titik 153, dan kita klik enter. Oke, di sini juga sudah bisa terhubung ya teman-teman. Kita hentikannya Ctrl. Selanjutnya kita akan coba untuk ngoping dari virtual mesin ini ke host OS ya teman-teman. Dimana tadi IP-nya itu kan 192.168.111.1 ya teman-teman. Kita coba ping 192.168.111.1 ya teman-teman. Nanti klik enter. Nah,
Di sini bisa dipastikan tidak akan bisa ya teman-teman, karena kalau kalian ingat di laptop kita itu kan terdapat firewall, di mana si firewall ini akan melindungi laptop kita agar tidak bisa di-ping dari luar. Jadi kalau kalian ingin mempraktikkan ini, kalian bisa menonaktifkan dulu Defender firewall-nya. Dan selanjutnya kita akan coba untuk ngeping dari host OS ke virtual machine ya teman-teman. Oke, kita langsung saja praktikan ya teman-teman. Oke, pertama kita buka command prompt terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita akan ping, kemudian kita masukkan IP-nya yang tadi ya teman-teman. Kita ping. Tadi di Ubuntu yang kedua itu kan IP-nya itu 192.168.111.154 ya teman-teman. Nah, dan kita klik tekan enter. Dan di sini juga sudah bisa terhubung ya teman-teman, karena ini menampilkan reply. Dan begitu juga kita akan ping IP Ubuntu yang satu ya teman-teman. Ping tadi itu IP-nya 192.168.111.153 ya teman-teman. Kemudian kita klik enter. Dan di sini juga sudah bisa terhubung. Jadi si host OS ini sudah bisa terhubung ke kedua virtual machine kita yang tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya yaitu bridge adapter. Jadi teman-teman, si bridge adapter ini nanti itu akan membuat virtual machine kita seolah-olah terhubung ke WiFi yang kita gunakan. Kita bisa cek ke control panel. Kita ke control panel. Kemudian ke network and internet, network and sharing center, dan kita pergi ke gen adapter setting. Kita buka yang WiFi, kemudian kita klik details. Nah, oke, di sini IP-nya itu 192.168.100.6 ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, nantinya yang bridge ini akan membuat si virtual mesin kita seolah-olah terhubung ke WiFi yang kita gunakan. Jadi, nanti si virtual mesin ini juga akan mendapatkan IP dari si WiFi ini. Dan jika ada laptop lain yang terhubung ke Wi-Fi-nya, maka si laptop lain ini juga bisa terhubung ke virtual mesinnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung masuk saja ke VMware-nya ya teman-teman. Nah oke, pertama kita klik kanan pada Ubuntu-nya, kemudian kita ke setting, kita klik yang network adapter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada bridge, tetapi kita tidak bisa memilih apakah nanti ini akan membridge interface di WiFi kita atau interface di Ethernet card. Dan caranya itu ini kita bisa close dulu ya teman-teman. Dan kemudian kita pergi ke edit, kita ke virtual network editor, dan ini kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik yang change setting ya teman-teman. Kemudian di sini nanti kalian pilih yang yes. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada VMnet 0-nya yang tab-nya itu bridge ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa memilih dari WiFi kita karena ini sudah otomatis kan. Kita ke ini WiFi. Kemudian jika sudah kita apply. Nah, di sini saya sudah masuk ke Ubuntu-nya dan juga sudah login ya, teman-teman. Dan kita akan mereset IP address-nya lagi. Oke, langsung saja kita menggunakan perintah sudo dhclient
-ans33 ya teman-teman. Kemudian kita klik enter, kita masukkan password, kita klik enter lagi, dan kita akan mengadd IP-nya kembali ya teman-teman dengan menggunakan perintah sudo dhclient ans33 ya teman-teman. Kemudian kita klik enter. Nah, kita akan coba cek IP-nya kembali ya teman-teman. Kita ketik IP address. Teman-teman bisa lihat sendiri nih IP-nya, yang dimana IP-nya itu sama dengan yang ada di WiFi kita. Jadi si IP ini adalah NAT network yang membuat seolah-olah si virtual mesin ini terhubung ke interface bridge di WiFi kita ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya yaitu host only adapter. Jadi sama kayak yang di VirtualBox. Fungsi host only adapter ini adalah untuk menghubungkan kedua virtual mesin ini ke host OS atau menghubungkan virtual mesin ke host OS. Kita langsung saja ke control panel ya teman-teman. Kemudian network and sharing, kita ke network and internet. Kemudian network and sharing center, lalu ke change adapter setting. Oke, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ada dua, yaitu VMnet 1 dan VMnet 8 ya teman-teman. Jadi yang di VMnet 8 itu dikhususkan untuk yang NAT, sedangkan yang VMnet 1 itu untuk yang host only adapter ini. Langsung saja kita klik ya teman-teman, kemudian kita pilih details. Nah, oke, di sini IP-nya itu 192.168.127.1 ya teman-teman. Jadi nanti IP yang ada di virtual mesinnya itu akan sama dengan IP yang di sini teman-teman. Oke, langsung saja kita buka VMware-nya ya teman-teman. Nah, sebelum itu kita harus lihat dulu teman-teman di edit, kemudian kita ke virtual network editor. Nah, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat teman-teman kalau si VMnet 1 ini untuk host only, sedangkan VMnet 8 ini untuk NAT. Dan oke, kita akan langsung saja ke setting terlebih dahulu ya teman-teman. Pertama kita klik kanan, kemudian kita ke setting, dan kita ke network adapter. Dan di sini kita gunakan yang host only ya teman-teman. Nah, jika sudah kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menyalakan virtual mesinnya ya teman-teman. Dan di sini saya sudah masuk ke Ubuntu-nya dan sudah login juga. Seperti biasa, kita akan merilis IP-nya. Kita akan menggunakan perintah sudo dhclient -ans33 ya teman-teman. Dan kita klik enter. Nah, di sini kita masukkan password. Nah, kemudian kita akan mengadd kembali menggunakan perintah sudo dhclient ans33 ya teman-teman, dan kita klik enter. Nah, kita akan cek kembali IP-nya ya teman-teman. Kita ketik command IP address dan enter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri IP-nya itu 192.168.127.129 ya teman-teman. Oke, sebaliknya juga di Ubuntu yang kedua, kita juga akan merilis IP-nya kembali ya teman-teman. Tapi pertama-tama kalian pergi ke setting terlebih dahulu. Kemudian pilih yang network adapter. Dan kita ubah dulu ke host only lagi ya teman-teman. Dan kita klik OK. Oke, di sini kita akan masukkan perintah sudo dhclient -ans33 ya teman-teman. Kemudian kita klik enter, kita masukkan password. Nah, di sini kita akan mengadd kembali IP-nya yaitu dengan ketik command sudo dhclient
ENS33, kemudian klik enter. Nah, di sini kita akan mengecek IP-nya kembali ya teman-teman. Itu kita ketik IP address, enter. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri yaitu IP-nya adalah 192.168.127.130 ya teman-teman. Oke, jadi ini akan membuat otomatis si virtual mesinnya terhubung ke host OS ya. Tapi itu tidak bisa ya teman-teman. Karena kalau kalian ingat, kalau kita ping dari virtual mesin ke host OS itu kan tidak akan bisa karena adanya firewall. Jadi kalau kalian mau nyoba ping, kalian bisa menonaktifkan dulu firewallnya. Oke, karena dari virtual mesin kita ke host OS itu nggak akan bisa karena adanya firewall, kita akan coba dari host OS ke virtual mesinnya ya teman-teman. Nah, langsung saja kita buka command prompt. Nah, di sini kita langsung saja masukkan IP-nya dari Ubuntu yang kedua ya teman-teman, yaitu kita ketik ping 192.168.127.130 ya teman-teman. 127.130 ya teman-teman. Kemudian kita klik enter. Oke, sudah bisa tersambung ya teman-teman karena di sini sudah muncul reply. Nah, selanjutnya kita juga akan cek IP dari Ubuntu yang pertama. Nah, kita masukkan IP-nya 192.168.127. Tadi belakangnya itu yang pertama itu 129 ya teman-teman. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini dari host OS ke Ubuntu yang pertama juga sudah terhubung ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi dari host OS ke virtual mesinnya itu sudah bisa tersambung atau sudah bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Oke, sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang jelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.